pagi buat sobat muda pejuang PTN. Kesempatan di pagi hari ini saya akan berikan tambahan ilmu buat kalian semuanya, biar nanti Anda di dalam melakukan ujian utul ya. Ini jadi bagi Anda yang ingin ujian utul, baik utulnya secara online ya. Ini Anda mau ke Undip ya. Ini ada ke Undip, Anda yang ingin ke UGM ya. Ada juga di antara kalian yang mempersiapkan pengen ke UNS ya. Ini atau bahkan setelah itu langsung ada yang pengen tes ke Unpad ya dah. Ini dan lain-lain ya. Semoga tes Anda besok diterima sesuai dengan pilihan kalian semuanya. Nah, terkait dengan Undip, saya berikan gambaran soal Undip. Terdiri dari topik ujiannya ada kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan ini ada 10 soal ya. Jadi kewarganegaraan ini terkait dengan hal tersebut ada 10 soal tapi dikerjakan selama 10 menit. Ya, kewarganegaraan itu ya tidak cukup hanya dengan dalam negeri saja, tapi kaitannya dengan teori-teori ya. Ini teori-teori tentang kekuasaan ya, ini perlu disiapkan dengan baik. Kemudian kalau di matematika ada namanya logika ya. Ini logika apa saja yang harus disiapkan di sini ya. Logika yang wajib Anda siapkan adalah tentang kesimpulan ya. Kesimpulan itu ada silogisme ya. Ini ada silogisme. Pokoknya tentang kemudian logika analisa ya. Logika analisa. Logika analisa itu misalkan saya berikan contoh ada suatu pekerjaan. Ini hanya bagian contoh saja. Pekerjaan ini dilakukan A sebelum B, sebelum C, sebelum D. Nah ini urutan-urutan semacam ini adalah logika analisa. Terkait dengan numerik berarti siapkan tentang deret ya. Deret angka, deret huruf gitu ya. Kemudian hitungan aljabar ya. Ini hitungan aljabar itu contohnya ya. Misalkan X plus 1 dibagi X min 1 sama dengan 5/6 ya. Kemudian Anda ditanyakan X-nya sama dengan berapa. Itu namanya terkait juga bagian dari numerik. Bisa juga Anda siapkan terkait dengan bentuk perkalian ya. Ini saya berikan contoh misalkan 3/4 dari ya 3/4 dari sekian ya. 3/4 dari X. Ini dengan ini ya 3/4 dari X dengan 74/4%-nya dari X itu besar mana ya ini. Nah, jadi Anda ditanyakan ini 3/4 dengan 74/4% ya dari X itu besar mana ya. Ini bagian dari contoh kalau nanti Anda ditanyakan tentang numerik ini. Kemudian selain persentase ya, numerik ini adalah hitungan angka pecahan-pecahan ini disiapkan. Nah, kemudian terkait dengan matematika. Matematika dari 10 soal ya, 15 menit. Berarti Anda siapkan di matematika itu ada namanya persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, kemudian juga terkait dengan limit ya. Terkait dengan limit, kemudian di samping limit Anda juga siapkan kaitannya dengan trigonometri ya. Trigonometri, kemudian program linier ya. Nih, program linier disiapkan ya. Ini nah, saya akan berikan tambahan amunisi buat kalian semuanya untuk menjawab terkait dengan soal persamaan kuadrat ya. Ini soal persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat itu terdapat namanya AX kuadrat BX ditambah C ya sama dengan 0. Dia punya akar-akar. Katakan alfa sama beta. Maka yang perlu Anda siapkan bahwa jika alfa ditambah beta itu artinya min B per A. Ya, min B per A ini ya. Dan alfa dikali beta artinya C per A. Ini bagaimana kalau selisih akarnya ya? Nah, selisih akarnya adalah akar D per A. Siapa itu D? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya, jadi ini akar D per A. Ini merupakan selisih akarnya. Nah, Anda
pahami dengan baik konsep-konsep tentang persamaan kuadrat ini. Nah, sekarang saya akan berikan gambaran ya. Contoh penggunaannya pada saat Anda tes baik UTUL UGM maupun tes masuk ke perguruan tinggi yang lain ya. Misalnya saja, ini saya berikan contoh, misal ada suatu persamaan kuadrat di mana persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 3 sama dengan 0, punya akar-akar P dan Q katakan. Kemudian Anda ditanya, berapa nilai? Ya, ini contoh ya. Ini berapa nilai dari P pangkat 4 min Q pangkat 4 dibagi dengan M dibagi dengan P dikurangi dengan Q. Hasilnya apa ya? Anda diminta untuk memilih. Ya, pilihannya apa saja? Misalkan ya. Pertanyaannya misalkan hanya 2 ya. Kemudian 4 ya. C-nya 6 misalkan ya. D-nya 8, E-nya 10 misalkan ya. Ada pertanyaan begitu. Nah, kita tahu bahwa namanya P pangkat 4 Q pangkat 4 itu punya makna P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat dikali dengan P kuadrat min Q kuadrat. Saya bagi dengan P min Q. Di sini tentunya kita tahu bahwa namanya P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini ya. Nah, Q kuadrat begitu. P min Q ini artinya P ditambah dengan Q. P dikurangi dengan Q. Nah, ini jadi P min Q. Sehingga ini bisa kita hilangkan. Nih, kemudian kita isi. Apa artinya P kuadrat Q kuadrat? Kita tahu ya. Di sini namanya P ditambah Q artinya min B per A ya. Nilainya adalah 2 min 2 ya. Kemudian P dikali Q ya artinya C per A ya. C per A berarti ini artinya 3. Ini ya pemahaman ini. Maka kita memahami makna dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Itu artinya P plus Q kuadrat min 2PQ. Jadi, maka yang dimaksud P kuadrat Q kuadrat itu tentunya P plus Q itu min 2. Kuadrat jadi 4 min 2PQ maka menjadi 6 ya. Maka didapatkan nilai min 2. Nah, ini dia punya nilai min 2. Kemudian saya kali ya. Nah, P ditambah dengan Q ya. P tambah Q adalah min 2. Jadi di sini P kuadrat Q kuadrat itu min 2. P tambah Q-nya adalah min 2. Maka akan memberikan nilai sama dengan 4. Nah, ya, jadi ini bagian contoh terkait dengan soal persamaan kuadrat. Nah, bagaimana persiapan persamaan kuadrat selain penggunaan bentuk semacam ini? Kalian juga harus tahu pada saat menggunakan ya. Apalagi nanti kalau Anda di soal UGM ya, ini. Saya berikan gambaran ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat disediakan X kuadrat ditambah dengan AX ditambah 1 sama dengan 0 ya. Kemudian ada juga X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan A sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ini untuk A tidak sama dengan 1 ya. Di mana A itu tidak sama dengan 1. Ini untuk A tidak sama dengan 1. Maka agar mempunyai akar yang berserikat ya. Ini akarnya berserikat. Pertanyaannya adalah agar akarnya berserikat, maka nilai A itu nilainya berapa ya? A ya, ini disediakan min 3, B adalah min 2, C-nya adalah min 1, D adalah 2 dan E sama dengan 3. Ini apa yang kita lakukan? Akar berserikat ini maksudnya mempunyai akar yang sama ya. Jadi yang ini punya katakan X1, ini katakan punya X2. Berarti yang kedua itu berarti punya X1 dan punya namanya X3. Itu namanya akar berserikat.
tetapi perlu dipahami dia sama-sama punya X1. Ini ya, jadi akar berserikat namanya ya. Akarnya, salah satu akarnya adalah berserikat itu, yang dimaksud adalah semacam itu. Ini ya. Kemudian apa yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan adalah Anda eliminasi ini ya. Nah, ini dieliminasi. Anda kurangkan, pastikan E kuadratnya sama, maka dikurangi saja. Sehingga kalau ini saya kurangi, maka tinggallah A-1X. Ini 1 dikurangi A sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A-1X senilai dengan A-1. Berarti X-nya dipastikan sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan akar perserikatannya. Jadi akar perserikatannya ini X sama dengan 1. Nah, sekarang pertanyaannya A ya. Maka ini masukkan ke persamaannya ya. Sehingga didapatkan 1 kuadrat ditambah dengan A dikali 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka A-nya didapatkan angka min 2. Nah, didapatkan angka min 2 itu disebut dengan akar berserikat. Ini terkait dengan persamaan kuadrat. Nah, tetapi yang perlu Anda siapkan kembali adalah menyusun persamaan kuadrat. Ini menyusun persamaan kuadrat. Saya akan berikan gambaran lagi ya. Misalnya ada suatu persamaan kuadrat di mana persamaan kuadratnya itu tertulis 3x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat mempunyai akar-akar alfa sama beta. Nah, kalian ditanya tentukan persamaan yang mempunyai akar-akar, akarnya 2 ditambah 1 alfa plus 1. Yang satunya adalah 2 ditambah 1 beta plus 1. Nah, apa yang kita lakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah di sini adalah lihatlah akarnya. Akarnya alfa dan beta. Maka di sini pun juga ada alfa, ini juga beta. Ini apa yang terjadi dia? Ternyata akarnya dijumlahkan. Maka tekniknya adalah yang kamu lakukan, akarnya dijumlahkan, dicari terlebih dahulu perlakuan pertama. Nah, terus jawabnya bagaimana? Akar-akar yang alfa plus 1 itu tugas kamu cukup mengganti X-nya ini ya. X-nya itu kamu ganti dengan lawannya. Kalau ini X plus 1 maka ganti dengan X min 1. Nah, ini diganti dengan X min 1. Nah, setelah itu diapain? Anda uraikan. Ini kalau Anda uraikan menjadi X kuadrat min 2X ditambah dengan 1. Ini ya, ditambah dengan X plus 2 ya, sama dengan 0. Ini kalau tak jadikan 1 menjadi 3x kuadrat min 6x tambah x jadi min 5x. 3 ditambah dengan 2 maka didapatkan 5 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan bentuk, ini terjadi kesalahan tulis ya. Ini adalah min 3. Iya. Di sini adalah min 3. Maka di sini berarti hasilnya menjadi min 4 ya. Ini di sini min 4 ya. Nih, kemudian 3x min 6x ini x sudah 3a ini min 1 ya. Nah, setelah kita dapatkan sampai sini, akar ini ternyata perlakuannya adalah diseper ya. Maka yang kamu lakukan mencari akar-akarnya yang 1 alfa plus 1 dan 1 beta plus 1. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kamu lakukan adalah cukup kalau yang ditanyakan ini adalah sepernya, maka ini baliklah. Nah, ya, jadi min 1x kuadrat min 5x plus 3. Nah, dibalik. Ini mau dibuat tandanya berubah semua juga boleh. Ya, dibuat begini ya. Ya. Ini kalau mau diubah, maka ini jadi min 3 sama dengan 0. Namun, setelah kita tahu begitu, di sini akarnya ditambah ini perlakuannya. Nah, ini perlakuannya sekarang ditambah. Jadi ini tadi ditambah 2, ini tadi ditambah 2. Berarti dari proses ini, kalau mau ditambahin 2, biar sesuai dengan harapan, maka X-nya ini saya kurangi dengan 2.
Nah, sekarang prosesnya tinggallah X-nya kuadrat ditambah dengan 5X min 3 sama dengan 0. Tugas kalian cukup mengganti dikurangi 2. Oh ya. Jadi biar akarnya sesuai dengan yang diharapkan, maka karena ini ditambah, maka X di sini adalah saya kurang. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min 4X ditambah dengan 4 ya. 5X min 13 sama dengan 0. Maka kalau kita jadikan 1 jadi X kuadrat, ini di sini adalah plus X, kemudian min 9 sama dengan 0. Nah, ini merupakan solusi jawabannya ya. Inilah gambaran pada saat Anda ketemu soal tentang persamaan kuadrat. Bagaimana terkait dengan soal misalnya saja ya, terkait dengan limit ya. Ini terkait dengan limit. Kalau limit sangat mudah ya, limit diturunkan selesai ya. Anda turunkan saja limitnya ya. Nah, itu materinya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan pelajari materi yang hubungannya dengan program linier ya. Program linier. Jadi terkadang ya, soal tentang program linier. Bagaimana belajar tentang program linier? Program linier itu sebenarnya ilmunya sederhana ya. Jadi program linier, kalau ini adalah AB, ini X adalah Y, maka yang harus Anda pahami persamaannya adalah A dikali X maka menjadi AX, ditambah B kali Y adalah BY, sama dengan A kali B ya, jadi AB. Kemudian jika daerah penyelesaiannya itu ke kanan, maka nanti menggunakan tanda lebih ya. Ini maka tandanya adalah lebih. Kalau yang diarsir ke arah kiri, maka tandanya adalah kurang ya. Tandanya adalah kurang. Saya akan berikan gambaran contoh ya. Saya akan berikan gambaran. Ini. Misalnya himpunan penyelesaian dari 2X ditambah dengan 5Y misalnya aja ya. Ini kurang dari 10 ya. Kemudian yang satunya ini persamaannya katakan ya. Misalkan 2Y min X lebih dari min 4 misalkan. Nah, kemudian untuk X lebih dari 0, untuk Y lebih dari 0. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini jika digambar berbentuk apa ya? Ini berbentuk bangun apa gitu ya. Ini. Jadi pertanyaannya misalkan berbentuk bangun apa? Berarti tugas kalian menggambar ya. Di sini gambar saja. Ini maksimum minimum ya, wajib dikuasai. Gambar aja, ini adalah XY. Jika X-nya itu 0, maka Y-nya tentunya 5 kali berapa biar 10, berarti sama dengan 2. Nah, sekarang kalau dibalik, jika Y-nya itu 0 ya. Jika Y-nya itu 0, maka 2 kali berapa biar 10, maka 5. Nah, gitu loh tekniknya ya. Kemudian kita gambar nih ya. Kita akan gambarnya ya. Nah, ini merupakan sumbu X, sumbu Y-nya ya. Ini sumbu X-nya merupakan sumbu Y-nya. Berarti gambar 0,2 ada di sini, 5,0 posisi ada di sini. Nah, sekarang ini kita akan garis ya. Kalau ini saya garis, ini adalah garisnya. Ya. Kemudian lihat daerahnya. Di sini daerahnya adalah tandanya kurang ya. Kalau tanda kurang berarti arsirannya ke kiri. Jadi arsiran ke kiri itu ya maksudnya begini, itu arsiran ke kiri ya. Ini berarti arsirannya ke arah kiri. Kemudian yang ada di sebelah kanan, 2Y min X lebih dari min 4. Hati-hati. Di sini tanda X-nya itu min ya. Maka lebih baik tanda ini saya ganti ya. Saya ganti apa? Saya ganti dengan tanda min itu X-nya itu saya ganti jadi plus. Jadi X min 2Y. Nah, ini saya balik jadinya. Nah, gitu caranya ya. Jadi X-nya
kamu berikan tanda jadi positif terlebih dahulu. Nah, tekniknya begitu ya. Hati-hati, X-nya dibuat positif dulu. Jika X-nya 0 ya. Kalau kita ambil pada saat X-nya 0, maka Y-nya 4 bagi min 2. Berarti min 2 ya. Ini, min 2. Kemudian jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 4 gitu ya. Jika Y-nya yang 0, ini saya balik lagi ya. Ini tadi terjadi kesalahan. Jika X-nya itu adalah 0, maka Y-nya adalah 4 dibagi dengan min 2. Maka didapatkan min 2. Sekarang pada saat Y-nya yang 0, ini maka kita akan dapatkan kalau Y-nya itu 0, X-nya sama dengan 4 gitu ya. Jadi X-nya adalah 4. Berarti 0, min 2. 0, min 2 itu posisi ada di sini min 2. Kemudian 4,0 ya. Ini di sini 0, X-nya 0, Y-nya maaf ya, X-nya 0, Y-nya min 2 ya. Maksudnya di sini ya. Nah, ini ya. 0, min 2 dan 4,0 ada di sini. Gitu ya. Nah, ini kita hubungkan gitu ya. Ini kita hubungkan. Tetapi perlu diketahui bahwa daerahnya adalah kurang ya. Kurang itu berarti ke kiri ya. Ini ke kiri. Nah, pertanyaannya adalah jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, artinya di kuadran pertama ya. Jadi X positif, Y positif itu artinya kuadran yang pertama. Jadi kalau kuadran pertama, maka daerahnya adalah yang ini daerahnya ya. Nah, daerahnya adalah yang bentuknya semacam ini. Sehingga ini bisa kita lihat ini segi apa, bangun bentuknya segi berapa. Maka kita dapatkan bangun ini merupakan segi 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini jadi dia berbentuk segi 4. Ini ya. Jangan lupa segi 4. Ya. Ada bentuknya segi 4. 1, 2, 3, 4. Itu jadi bukan segi 5 ya, tapi ini merupakan segi 4. Nah, nanti untuk yang gambar-gambar yang lain nanti silahkan Anda cari sendiri ya. Ini gambarannya lah, besok bisa jadi pertanyaannya maksimum minimum ya. Jadi pertanyaannya bisa maksimum. Kalau mencari maksimum minimum ya tinggal dicari titik-titik pojoknya, dimasukkan pada fungsi sasarannya ya. Kalau nanti ditanyakan berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya ya. Nah, kalau ditanyakan ini, maka titik-titik pojoknya ini Anda masukin ya. Ini dimasukin ke fungsi ini sudah mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya. Itu. Baik. Untuk selanjutnya ikuti di video berikutnya. Dan Anda tetap semangat, semoga diterima di bangku PTN. Bagi Anda yang baru gabung, silahkan Anda bisa like, komen, bersama subscribe-nya ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan kiriman video berikutnya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Selamat pagi semua.